Selanjutnya, kita akan membahas subbab 4.5, yaitu fungsi bernilai vektor atau fungsi vektor. Nah, definisinya dulu. Nah, fungsi vektor merupakan aturan yang mengaitkan T elemen bilangan real dengan tepat satu vektor Ft elemen Rn, di mana n itu adalah 2 atau 3. Jadi di sini terdapat fungsi vektor Ft elemen R2 atau elemen R3. Jadi bisa di bidang, bisa di ruang. Nah, notasinya F fungsi vektor ini memetakan R bilangan real menuju Rn. Nah, jika dia merupakan R2, maka pemetaannya berupa T ini memetakan Ft, di mana fungsi Ft-nya itu sama dengan Fti ditambah Gtj, atau sama dengan komponen Ft, Gt. Atau jika di R3, dia memetakan Ft sama dengan Fti ditambah Gtj ditambah Htk, atau ini sama dengan komponen Ft, Gt, Ht. Jadi yang ini untuk di R2 dan ini untuk di R3. Nah, di mana Ft, Gt, dan Ht itu merupakan fungsi yang bernilai bilangan real. Nah, pada fungsi vektor terdapat daerah asal atau domain dan daerah nilai atau range-nya. Nah, misalkan Ft itu adalah F1Ti ditambah F2Tj ditambah F3Tk. Nah, ini untuk di R3. Maka, daerah asal atau domain, df, definisinya adalah, karena yang namanya daerah asal itu adalah di T, maka domain itu adalah T elemen real, di mana T-nya itu merupakan elemen irisan masing-masing domain pada setiap F, baik F1, F2 maupun F3. Jadi di sini domain itu adalah T elemen real, di mana T merupakan irisan domain F1 diiris domain F2 diiris dengan domain F3. Kemudian daerah hasil atau RF itu berada di daerah Ft, di mana Ft itu karena di sini adalah di R3, maka Ft elemen di R3, di mana T-nya sendiri harus elemen dari domain F. Selanjutnya, ini adalah beberapa contoh. Tentukan df atau daerah asal, kemudian tentukanlah daerah selangnya. Ini ada 4 soal, kita akan bahas satu persatu ya. Soal nomor 1, Ft sama dengan akar T minus 2I ditambah T minus 3 pangkat minus 1J. Berarti ini soal ada di R2, karena komponennya hanya I dan J. Maka akar T minus 2 ini adalah F1, dan T minus 3 pangkat min 1 itu adalah F2-nya. Jadi kita misalkan pertama adalah F1T-nya dan F2T-nya dulu. Diperoleh dari komponen I dan komponen J. Jadi F1T sama dengan akar T minus 2, dan F2T-nya adalah 1 per T minus 3. Karena di sini pangkat minus 1, jadinya 1 per T minus 3. Nah, selanjutnya kita mencari domain masing-masing. Yang pertama, domain dari akar T minus 2. Untuk mencari domain seperti ini sudah pernah kalian bahas di kalkulus 1. Kita sedikit mereview. Ketika di bawah tanda akar, maka domain itu adalah harus yang lebih besar sama dengan 0 atau bilangan positif, karena akar hanya bisa diakarkan untuk bilangan positif. Maka di bawah akar di sini adalah T minus 2. Maka T minus 2 ini harus lebih besar sama dengan 0.
Maka yang berlaku adalah jika T minus 2 lebih besar sama dengan 0, maka T lebih besar sama dengan 2. Artinya, domain untuk F1T itu adalah dari 2 sampai tak hingga. 2-nya ikut. Karena ketika T-nya sama dengan 2, menjadi akar 0. Masih boleh. Nah, selanjutnya kita mencari domain untuk F2T. Ini 1 per T minus 3. Nah, aturan untuk mencari domain ketika ada bilangan rasional, maka penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya, T minus 3 ini tidak boleh sama dengan 0. Maka, T tidak boleh sama dengan 3. Maka, domainnya adalah semua bilangan real kecuali 3. Oke. Nah, di sini ya, real kecuali minus 3. 3 di sini adalah angka 3 maksudnya ya. Himpunan bilangan 3. Nah, maka domain F-nya itu adalah definisi ini adalah T elemen real, di mana T merupakan elemen irisan dari domain F1 dengan domain F2. Maka kita peroleh T elemen real, di mana T elemen dari yang pertama adalah dari 2 sampai tak hingga diiris R dikurangi 3. Kalian bisa buat ini di garis bilangan, silahkan digambar sendiri. Maka hasilnya itu adalah ini dari 2 sampai tak hingga, kemudian diiris dengan R dikurangi 3. Maka irisannya adalah dari 2 sampai tak hingga kecuali angka 3. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi dari mulai 2 sampai 3, 3-nya tidak termasuk, digabungkan, ini tanda gabung, pada himpunan digabung dengan dari mulai 3 sampai tak hingga. Oke, maka domain dari fungsi vektor ini itu adalah seperti ini. Oke, mungkin lebih jelasnya silahkan kalian buat garis bilangan sendiri ya, untuk menyimpulkan dari sini sampai ke sini. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ini adalah fungsi vektor Ft sama dengan cos Ti ditambah sin Tj plus K. Ada I, J, K. Artinya di sini pada R3. Oke, pertama sama langkahnya adalah kita menentukan F1T, F2T, dan ada F3T karena IJK. Nah, maka di sini F1T-nya adalah cos T, F2T-nya adalah sin T, dan F3T adalah 1. Oke, nah sekarang kita mencari domain untuk masing-masing. F1T itu adalah cos T, domainnya adalah semua bilangan real. Lalu, F2T itu adalah sin T. T, angka berapa saja yang berlaku untuk sin T, dia adalah bilangan real juga. Dan di sini F3T sama dengan 1, maka domainnya bilangan real juga. Jadi, pada contoh soal nomor 2 ini, DF1, DF2 maupun DF3 semuanya domainnya di real. Maka dengan mudah kita bisa peroleh irisannya adalah real, diiris real, diiris real. Artinya dia domainnya adalah di bilangan real. Dari mulai minus tak hingga sampai tak hingga. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nomor 3. Ft sama dengan ln T kuadrat plus 1i ditambah arcus cosinus T J. Nah, di sini maka pembahasan ada di R2 karena komponennya hanya I dan J. Nah, kita tentukan dulu pertama F1T yaitu ln T kuadrat plus 1 dan F2T itu adalah arcus cosinus T. Seperti ini. Nah, sekarang kita mencari domain masing-masing. Yang pertama kita cari domain untuk F1T. Fungsinya adalah ln T kuadrat plus 1. Nah, untuk memudahkan mencari domain ini, maka kita cari dulu domain untuk di ln. Nah, untuk memudahkan, kalian ingat grafik dari ln. Grafik dari ln kurang lebih seperti ini. Ini sumbu X misalkan, lalu ini adalah sumbu Y, maka grafik ln kurang lebih seperti ini.
Oke. Nah, maka kita bisa lihat bahwa domain untuk lon itu adalah di bilangan X positif. 0 tidak termasuk. Oke. Nah, maka untuk mencari ln di T kuadrat plus 1, kita harus memastikan bahwa T kuadrat plus 1 ini dia adalah bilangan positif. Maka, T kuadrat ditambah 1 ini harus lebih besar dari 0. Artinya, T kuadrat itu lebih besar dari minus 1. Nah, T kuadrat lebih besar dari minus 1, dia berlaku untuk setiap bilangan real. Kenapa? Karena setiap bilangan real jika kita kuadratkan akan selalu lebih besar dari minus 1. Maka domain untuk F1T itu adalah bilangan real. Oke. Nah, di sini jelas ya, T kuadrat lebih besar dari minus 1, maka T-nya sendiri bisa bilangan apapun di bilangan real. Karena dikuadratkan dia akan selalu lebih besar dari minus 1. Nah, yang kedua, di sini adalah kita akan mencari domain untuk arcus cosinus T. Nah, namanya arcus cosinus artinya hasil dari nilai cos T itu sendiri. Nah, nilai cos itu berselang dari minus 1 sampai 1. Maka, domain untuk arcus cosinus T itu adalah dari minus 1 sampai 1. Seperti ini. Nah, sehingga untuk menentukan domain untuk Ft secara keseluruhan, kita iriskan antara domain F1 dengan domain F2. Bilangan real kita iris dengan min 1 sampai 1. Maka hasilnya adalah minus 1 sampai 1. Oke, selanjutnya soal nomor terakhir, nomor 4. Ft itu sama dengan ln 2 per Ti dikurangi akar 6 min T J. Ini soal di R2 juga ya, komponennya hanya I dan J. Maka pertama seperti biasa kita tentukan F1T dan F2T. Maka F1T-nya itu adalah ln 2 per T dan F2T-nya itu adalah minus akar 6 min T. Oke, seperti ini. Nah, maka pertama kita mencari domain untuk masing-masing. Yang pertama kita mencari domain untuk ln 2 per T. Seperti grafik yang sudah saya buat di soal nomor 3, maka 2 per T ini dia harus lebih besar dari 0. 2 per T lebih besar dari 0, artinya T ini tidak boleh negatif. Artinya, T ini dia harus lebih besar dari 0, tapi dia tidak boleh 0. Oke, jadi di sini domain untuk F1T jelas, yaitu adalah dari 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang yang domain untuk F2T. Minus akar 6 min T. Minus ini tidak berpengaruh ya. Yang kita lihat adalah di akar 6 min T. Di bawah akar dia harus positif. Artinya 6 min T harus lebih besar sama dengan 0. Maka kalian bisa hitung T-nya sendiri dia adalah kurang dari sama dengan 6. Maka kita peroleh domain F1 dan domain F2 seperti ini. Nah, selanjutnya domain secara keseluruhan kita iriskan. Maka kita iris 0 sampai tak hingga dengan minus tak hingga sampai 6. Kalian bisa menggambar sendiri ya. Maka hasilnya adalah dia mulai dari 0 sampai 6. Jadi kurung buka 0, 6 kurung tutup. Artinya 0 tidak termasuk, tapi 6 termasuk. Jadi selang 0 sampai 6.